Tuhan, selamat datang kepada jemaat Tuhan kembali lagi di rumah Tuhan 1 minggu. Bapak Ibu sudah bekerja ya dengan pertolongan Tuhan. Hari ini kita fokus mengkhususkan waktu, bukan menyisakan waktu ya, mengkhususkan waktu untuk beribadah, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Ya, di Dok 4 ini kita punya moto ya, jadi supaya gereja itu harus punya visi dan misi dan moto yang menjadi jalur, enggak mencong ke kanan dan ke kiri. Moto kita itu Christ for you, Kristus untukmu. Di sini kami hanya memberitakan Kristus ya, karena Kristuslah kekuatan kita. Tuhan Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu mau berbuat sesuatu, Bapak Ibu harus didasarkan pada pokok anggur yang benar, Kristusnya. Ya, akarnya ya, supaya Bapak Ibu bisa oleh karena Roh Kudus dimampukan untuk berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita hari ini akan melanjutkan ini kayaknya minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 Paskah ya, jadi selama beberapa minggu ini kita terus membahas Paskah. Kita buka kebenaran Injil Kristus yang terdapat dari Lukas 12 ayatnya yang ke-35 sampai 48. Lukas 12 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 48. Sebagai pengantar awal saja, saya minta Bapak Ibu fokus sekali di dalam setiap pembacaan firman Tuhan hari ini, karena jujur agak sulit dan rumit. Tapi ini sangat penting di dalam kita berbicara tentang kerajaan Allah. Lukas 12 ayat 35 sampai 48, dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita membaca bersama-sama ya Bapak Ibu dengan pikiran yang fokus dan yang penuh, jangan saling mendahului. Inilah Injil Kristus dengan perikop kewaspadaan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membunuh dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan.
Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan Bapak Ibu, sulit ayatnya, tapi kita pelan-pelan ya Bapak Ibu yang terkasih, kita fokus lagi. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu, kita selama beberapa minggu ini membahas Paskah, serial khotbah Paskah ya. Yang kembali lagi di minggu Paskah yang benar-benar Paskah 2 hari 3 hari setelah Tuhan Yesus mati ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi di hari Minggu Paskahnya kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Para wanita yang datang untuk meminyaki Yesus, mereka mengekspektasikan untuk bertemu Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Tetapi faktanya malaikat katakan dia sudah tidak ada di sini, seperti yang sudah dikatakan kepadamu. Minggu kedua kita membahas Yesus menampakkan diri kepada 10 murid. Mereka mengunci pintu, ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka dan mengatakan damai sejahtera bagimu. Tapi di situ Thomas belum ada. Ya, jadi hanya 10 orang di situ. Kemudian waktu Thomas sudah bergabung lagi, Thomas katakan, sebelum kucucukkan jariku, aku tidak akan percaya. Nah, kita bahas itu ya di minggu kedua. Yang ketiga, kita berbicara tentang gembala yang baik. Ya, saya ingatkan lagi Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya, sekitar 10 kali dia menampakkan diri kepada kelompok A, kelompok B, kelompok C, ya. Jadi dia tidak selalu bersama-sama dengan 11 muridnya yang sisa itu, tetapi dia tiba-tiba bertemu dengan orang banyak, tiba-tiba bertemu dengan saudaranya sendiri, tiba-tiba bertemu dengan para wanita, tiba-tiba bertemu dengan kepada murid-muridnya yang 10 dan 11. Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ya, nanti kita akan bahas sedikit lagi. Di hari Kamis kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Jadi Bapak Ibu di hari Kamis kita ibadahnya jam 10 pagi. Senggol kiri kanannya jam 10 pagi. Kalau Bapak Ibu masih terlambat, saya udah gak tahu lagi Bapak Ibu bagaimana mendidik Bapak Ibu ya. Jadi jam 10 pagi, ya ini kasih karunia yang diberikan kepada Bapak Ibu. Ibadahnya hanya 1 kali, jadi jam 10 pagi. Sepakat? Ya, jadi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kita berbicara tentang gembala yang baik. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Ya, ini salah satu menurut saya yang penting sekali tentang kerajaan Allah. Terus kita bahas lagi minggu keempat, Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias ya, dan dia juga menyuruh Petrus untuk gembalakanlah domba-dombaku. Minggu sebelumnya dia katakan akulah gembala yang baik, tetapi di minggu keempat dia katakan gembalakanlah domba-dombaku ya. Jadi satu kesatuan yang harmonis ya. Dan minggu lalu kita berbicara tentang tinggal sesaat. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, ternyata pergumulan kita itu hanya sebentar saja. Ingat ya, tinggal sesaat. Sebentar saja, sebentar lagi. Dan di doa awal bulan, saya tahu di sini Bapak Ibu banyak yang tidak datang doa awal bulan, oleh karena itu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bercanda ya, di doa awal bulan kita berbicara tentang jangan jemu berdoa. Ya, jangan jemu berdoa. Di Lukas 18 kita membahas bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan untuk mengatakan bahwa para murid harus berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingat, kalau Bapak Ibu yang enggak hadir, Bapak Ibu bisa buka website doc4church.com, di situ sudah ada ditampilkan oleh multimedia catatan-catatan pentingnya. Dan hari ini kita berbicara tentang berjaga-jaga. Jadi kalau kita sudah banyak bahas, nah kita sudah ada di sini Bapak Ibu ya. Kita sudah Paskah 1, 2, 3, 4, nah kita sudah ada di minggu ke sini ya. Dan kita akan hari Kamis merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nanti ada hari Minggu 1 kali lagi, baru ada hari Pentakosta ya. Jadi Bapak Ibu ingat, di hari Kamis kita akan beribadah di jam 10 pagi ya. Dan nanti ada pengumuman yang lebih lanjut, tapi nanti saja kita akan bahas. Jadi saya katakan selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah itu berbicara tentang
Itu tertulis di Kisah Para Rasul 1. Jadi saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus selama 40 hari dia tidak mengajarkan sesuatu yang baru. Dia hanya mengulang apa yang sudah dia ajarkan. Karena dia datang untuk mengajar tentang kerajaan Allah. Ya, berbicara bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ya, ingat waktu bulan 10 itu saya ingat bahwa kita membahas tentang gereja. Ya, Tuhan hanya mengulang apa yang sudah diajarkan oleh dia. Dan saya merenungkan Tuhan untuk di minggu ke-6 ini kira-kira tentang kerajaan Allah mana yang perlu kita bahas ya Tuhan gitu. Kita sudah berbicara tentang pergumulan, kita sudah berbicara tentang kasih Tuhan, dia adalah gembala yang baik. Kita sudah berbicara bagaimana kebangkitan Kristus, kita sudah berbicara banyak hal selama beberapa minggu ini. Kalau gitu Tuhan, minggu ini kita kira-kira berbicara tentang apa? Ya, ini juga yang menjadi pertanyaan suami saya. Hari Minggu besok kamu mau khotbah tentang apa? Saya bilang bentar dulu, saya renungkan ya. Dan Lukas 12 ini yang datang kepada saya. Bapak Ibu kalau baca Lukas 12 itu berbicara tentang fokus kehidupan manusia hari-hari ini. Bukan hanya di masa lalu, di masa Yesus, tetapi di masa ini. Kalau misalnya Bapak Ibu baca Lukas 12, di situ Bapak Ibu ada satu tema yang besar yang ada kesamaannya. Yesus berbicara tentang fokus hidup manusia. Dia menceritakan orang kaya yang punya banyak harta. Saya ingat saya pernah khotbahkan ini. Terus dia katakan aku akan merombak lumbungku supaya lebih banyak lagi yang aku simpan. Ya, itu fokus manusia hari-hari ini kan untuk menimbun kekayaan. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Ya, kalau hari ini juga, malam ini juga jiwamu bisa diambil. Saya ingat saya pernah mengkhotbahkan itu, ya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus juga berbicara tentang hal kekhawatiran, ya. Jadi berbicara tentang orang kaya yang bodoh, berbicara tentang hal kekhawatiran. Jadi Tuhan Yesus di dalam Lukas 12 ini fokus sekali tentang hari-hari engkau. Hari-hari kehidupan manusia di zaman itu dan yang ada di zaman sekarang, ya. Dan yang Tuhan minta fokus kita hari-hari ini salah satunya adalah kewaspadaan, berjaga-jaga. Ya. Bapak Ibu perhatikan saya ulang. Lukas 12, Tuhan Yesus membahas fokus kehidupan manusia. Orang yang sibuk menimbun kekayaan, orang yang sibuk dengan kekhawatiran, ya. Tetapi yang Tuhan minta adalah waspada. Bahwa fokus kehidupan manusia seharusnya bagaimana kita berjaga-jaga. Justru fokus kita adalah perkara-perkara surgawi, bukan perkara-perkara duniawi. Oleh karena itu, Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga. Kurang lebih itu pengantar kita. Kita hidupnya sekarang bagaimana? Kalau tadi saya katakan Tuhan berbicara tentang fokus kehidupan manusia, kita hidupnya sekarang di mana? Penebusan udah selesai nih, ya. Inkarnasi Yesus sudah selesai, ya. Kematian Yesus sudah, kebangkitan Yesus sudah, ya. Penebusannya sudah selesai dengan sempurna. Tapi Tuhan Yesus belum datang lagi. Betul ya? Jadi kita ada hidup di antara ini, di antara dua garis ini, kita ada hidup di gereja yang menunggu. Dan Tuhan minta kepada kita, fokus kita hari-hari ini adalah hidup di dalam kewaspadaan, hidup di dalam berjaga-jaga. Karena Kristus sudah selesai, Tuhan katakan di atas kayu salib, sudah selesai semuanya. Tapi Tuhan Yesus belum datang. Tahun 2026 ini, di hari ini, Tuhan Yesus masih belum datang. Di pagi ini deh. Ya, di pagi ini Tuhan Yesus masih belum datang. Keselamatan sudah selesai tuntas. Kita sudah dikaruniakan Roh Kudus di hari Pentakosta, ya, gereja sudah menerima Roh Kudus, tapi Kristus belum datang kembali. Bapak Ibu masih bergumul, ya enggak? Kristus sudah selesai memberikan penebusannya, tapi Kristus belum datang. Tubuh kita belum tubuh baru nih. Belum ada langit baru dan bumi baru. Jadi kita ada di masa, Bapak Ibu ingat, sudah, tapi belum, ya. Waduh, luar biasa jemaat 4 ini pinter-pinter ya, senang deh. Kita ada hidup di masa sudah, tapi belum, ya. Kita akan bahas bersama-sama nanti ya. Dan Tuhan Yesus katakan kita yang hidup
di masa sudah tapi belum ini, Tuhan Yesus katakan begini, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kenapa Tuhan Yesus pakai gambaran ini ya? Bapak Ibu, saya berusaha memberikan gambaran supaya Bapak Ibu, oh ini maksudnya. Jadi Bapak Ibu, zaman dulu orang itu bajunya jubah-jubah. Ya, orang kerja itu bajunya jubah-jubah panjang. Kalau mau gerak cepat harus diikat. Kalau mereka mau tidur, mau istirahat, ikatnya dilepas. Ikatannya dilepas, kebayang ya. Dan Tuhan Yesus katakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, kalau orang yang mau tidur, ikat pinggangnya dilepas, pelitanya dimatikan. Paham? Ya. Jadi kalau dia mau bekerja, kalau dia mau cepat, geraknya cepat, mau lari, dia harus ikat pinggangnya. Jadi Alkitab kalau berbicara tentang ikat pinggang, mengikat pinggang, justru Alkitab sedang memberikan lambang kesiapan untuk bekerja. Bersiap untuk bekerja, bersiap untuk melakukan sesuatu. Dan Tuhan Yesus katakan fokus kita hari-hari ini adalah seharusnya kita siap. Dalam keadaan siap, dalam keadaan waspada, bukan di dalam kehidupan yang sembrono. Ya. Karena apa? Tuhan Yesus lanjutkan, hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Kenapa pulang dari perkawinan? Kalau zaman sekarang, kalau Bapak Ibu mau nikahkan anak, biasanya ada tenggat waktu dari hotel. Dari jam 6 sampai jam 9 ya Pak, gitu ya, jelas. Tapi kalau zaman dulu tradisi Yahudi, mereka kalau pernikahan tuh berhari-hari. Gak tahu kapan selesainya, mereka pesta terus. Paham ya? Jadi hamba-hamba itu gak tahu nih tuan pulang pestanya kapan. Ya, jadi pada konteks masa itu hamba-hamba gak tahu jam persis tuannya akan pulang. Jadi mereka harus sambil berdiri, mereka bukan hanya berdiri kaku nungguin mono-mono, mereka harus tetap bekerja, mengerjakan pekerjaan mereka sambil menunggu tuannya pulang karena mereka tidak tahu kapan tuannya pulang. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu supaya saya nggak keasikan sendiri. Apa yang terlintas di Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dengar berjaga-jaga? Kan kita sudah biasa sekali, orang Kristen tuh hidupnya harus berjaga-jaga. Apa yang terlintas dari benak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu disuruh berjaga-jaga biasanya kenapa? Apa hasilnya dari Bapak Ibu berjaga-jaga biasanya? Coba, apa Bapak Ibu? Disuruh berjaga-jaga. Bapak Ibu bayangkan tadi, saya sudah katakan tuannya nggak tahu nih, hambanya nggak tahu tuannya kapan pulang. Disuruh berjaga-jaga. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu seperti hambanya tadi, gak tahu tuannya kapannya pulang tapi disuruh berjaga-jaga, disuruh waspada, disuruh kerja terus. Kira-kira apa? Kalau disuruh berjaga-jaga? Tidurnya terganggu, oke itu bagus ya, istirahatnya agak terganggu. Ada lagi? Tadi kayaknya saya dengar suara Bu Truli. Apa Bu Truli? Capek. Tuh udah mulai kena. Capek. Disuruh berjaga-jaga tuh capek bos. Iya enggak? Bener ya? Kalau biasanya kita dengar tentang berjaga-jaga, biasanya kita nih takut. Takut terlambat. Saya berjaga-jagalah takut terlambat. Saya Bapak Ibu, saya cerita waktu itu saya harus berangkat ke Penang ya. Penerbangan saya tuh subuh-subuh. Jadi saya berusaha tidur cepat. Ya saya berusaha tidur cepat, saya sudah merencanakan 1:30 saya harus sudah mandi, 1:30 dini hari. Karena kan harus cek paspor lagi, ngantrinya lagi. Saya terbangnya itu jam 5:30. Saya pilih hotel yang terdekat dari bandara dan saya pikir 1:30 tuh saya sudah mandi cepat-cepat, paling lama jam 2 tuh saya sudah ada di Soekarno-Hatta. Itu yang saya, Bapak Ibu tahu hasil tidur saya gimana? Tiap 2 menit saya terbangun, takut capek kan?
Karena apa? Tubuh kita di dalam mode waspada. Karena tiket suami saya dan tiket anak saya udah hangus. Jangan sampai saya ikutan hangus. Kita dalam keadaan waspada. Kita tegang dan itu capek, melelahkan. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya disuruh, orang Kristen disuruh hidup berjaga-jaga. Seakan-akan tuh ya, Tuhan kita itu gimana kayak monster gitu. Ya, kayak kita takut terlambat, kita takut dihukum. Aduh, saya berjaga-jagalah. Takut nanti Tuhan kalau datang ternyata saya nggak siap. Selalu dihantui ketegangan. Jadi biasanya Bapak Ibu setuju ya, kalau disuruh berjaga-jaga, kayak apa sih? Udah mah pergumulan kita banyak, disuruh berjaga-jaga lagi, yang gak tahu lagi kapan Tuhan Yesus itu datang. Kalau kita tahu ya 2000 berapa gitu ya, 2030 ya minimal kita tahu lah, bisa kita atur waktunya. Tapi enggak, kita disuruh waspada, kita takut, kita tegang, kita capek disuruh berjaga-jaga, disuruh nungguin. Dan akhirnya orang Kristen punya dua kecenderungan ini. Kalau udah dengar khotbah tentang kewaspadaan, saya yakin ada dua kecenderungan kita. Satu, itu yang tadi, lelah. Orang Kristen hidupnya tuh kayak di bawah ancaman gitu ya. Di bawah ancaman kayak satpam rohani gitu loh. Satpam rohani selalu lelah, selalu berpikir aduh kehidupan kekristenan nih selalu tegang. Kecenderungan pertama ini biasanya, kalau Bapak Ibu dengar khotbah tentang kewaspadaan, berkhotbah tentang berjaga-jaga. Biasanya Bapak Ibu lelah, aduh biasanya orang-orang yang lelah ini ujung-ujungnya begini. Dia sebenarnya malas ibadah. Tapi takutnya kalau saya nggak ibadah, besok saya kena kutuk. Saya datang deh. Bapak Ibu ibadahnya jadi apa? Formalitas. Isi absen. Padahal Bapak Ibu lelah sekali, tapi Bapak Ibu datang ibadah. Takutnya Tuhan marah. Takutnya besok saya kecelakaan. Takutnya, Bapak Ibu tahu? Jadi Bapak Ibu, kalau saya katakan, Bapak Ibu kita doa awal bulan ya. Saya yakin minimal berapa persen di sini. Saya malas sekali, tapi takutnya 1 bulan ini saya nggak diberkati Tuhan gimana? Saya datang deh, ngerti? Karena apa? Bapak Ibu waspada, ujung-ujungnya lelah. Itu yang kita katakan, mungkin Bapak Ibu sedang katakan, Bapak Ibu ibadah jangan jadi rutinitas, tapi Bapak Ibu nggak bisa kayak dokter. Kenapa ya kita memperlakukan ibadah tuh kayak rutinitas? Karena apa? Dalam hati Bapak Ibu sebenarnya nggak mau, tapi takutnya ada yang nggak enak. Takutnya tiba-tiba, wah apalagi khotbah yang penuh dengan ketakutan. Ya, siapa tahu nanti kamu pulang ketabrak di depan PTC, yang gitu-gitu. Saya yakin kalau tipe khotbah saya gitu, tiap minggu Bapak Ibu ini penuh. Tapi dalam hati Bapak Ibu sebenarnya nggak suka kepada Tuhan. Tuhan seperti apa yang saya sembah sebenarnya? Itulah akhirnya ada muncul pertanyaan orang dunia. Kalau memang Tuhan ada, kenapa ada penderitaan? Karena apa? Sasaran khotbah hatinya salah. Inilah kalau Bapak Ibu rasanya, kalau misalnya Bapak Ibu mulai identifikasi, kenapa ya saya kayaknya capek sekali untuk ibadah. Berarti posisi hati Bapak Ibu udah ada yang harus dipertanyakan di situ. Ya. Bapak Ibu, karena jangan sampai nanti Tuhan hukum saya, ya sudahlah saya datang ibadah. Jadi Bapak Ibu hanya ibadah untuk formalitas, Bapak Ibu ibadah hanya untuk isi absen, biasanya sering kali terpaksa. Mengerti? Inilah orang-orang yang lelah disuruh berwaspada. Gampang sama saya sebenarnya nakut-nakutin Bapak Ibu. Tapi apakah itu kekristenan yang benar? Apakah kekristenan berbicara tentang ketakutan? Apakah kekristenan berbicara tentang kutuk? Atau kecenderungan yang kedua nih? Kecenderungan yang kedua, kalau enggak lelah, bodoh amat lah, ya kan? Ini kecenderungan yang kedua, lalai, mulai sembrono,
mulai hidupnya sembarangan, hidupnya lengah, seolah-olah Tuhan gak mungkin datang. Itu dua kecenderungan kita. Jadi ada dua kecenderungan ekstrim dalam hati kita ya. Kalau yang lalai, ini biasanya dalam hatinya nunda pertobatan, menunda berdoa, menunda memohon ampun. Sudah nyaman, hidup saya kayaknya lancar-lancar aja kok gak ibadah. Hidup saya lancar-lancar aja kok, mau saya datang ibadah jam 10:30 kayak ibadahnya selesai jam 11, sama aja sama saya. Ada gak orang yang Kristen kayak gitu? Banyak. Saya gak tahu nih Bapak Ibu berapa yang fokus dengar saya, berapa fokus yang dengar memperhatikan HP. Saya gak bisa maksa Bapak Ibu. Tapi ini dua kecenderungan hati kita. Satu, hidupnya ketakutan terus. Akhirnya mau ibadah tuh kayaknya terpaksa, udahlah nanti dicariin Bu Gembala. Ya. Atau mungkin yang ujung-ujungnya lalai, gak mungkin saya dicari sama Ibu Gembala itu. Masih muda dia, umurnya di bawah saya, gak akan dia tanya-tanya saya. Kita punya dua kecenderungan itu, betul ya? Kita punya kecenderungan lelah dan lalai. Jadi, saya mau kasih tahu. Bapak Ibu punya dua kecenderungan ini. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah tentang berjaga-jaga. Apakah Bapak Ibu lelah? Bapak Ibu akan pulang dengan lebih capek lagi? Atau Bapak Ibu, udahlah itu, masuk neraka lah situ, masa Tuhan kayak gitu? Ya. Jadi siklusnya kira-kira begini. Siklus yang penuh ketakutan, dia berjaga dengan penuh ketakutan. Ya, dia melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, akhirnya dia lelah sendiri, karena lelah dia jadi ketiduran. Paham ya? Yang kedua, remeh sama firman. Mau saya ngomong 30 menit, 15 menit, 1 jam, 2 jam gak ngaruh sama dia. Remeh kepada firman, santai sekali hidupnya, fokusnya pada dunia. Bukan Ibu Gembala yang kasih saya makan nasi ikan, itu ya istilahnya. Bukan Ibu Gembala yang belikan saya mobil misalnya. Fokus pada dunia, akhirnya tertidur. Bapak Ibu ngerti ini? Saya harus pelan-pelan ini supaya Bapak Ibu bedah hati Bapak Ibu. Bapak Ibu kenapa ibadah? Atau Bapak Ibu kenapa berjaga-jaga? Atau kenapa Bapak Ibu tidak berjaga-jaga? Dan biasanya ini bukan terpisah, ujung-ujungnya melebur. Meleburnya jadi begini. Bapak Ibu biasanya nih, kekristenan zaman sekarang tuh banyaknya begini. Pertama kita berjaga-jaga, bagus. Tapi ujungnya, kok Tuhan ini gak datang-datang ya? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Sementara yang kita kerjakan ini banyak bos, capek bos. Akhirnya, udahlah Tuhan belum datang-datang. Ujung-ujungnya, remeh. Kembali lagi tertidur. Inilah kombinasi antara dua ini. Bapak Ibu paham? Itu kalau kita berbicara tentang berjaga-jaga. Tapi apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau dari kita? Tetapi ketahuilah ini, kata Tuhan Yesus tadi. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Yang Tuhan minta ini Bapak Ibu sebenarnya. Tuhan kasih tahu perumpamaan ini sebagai gambaran bahwa orang yang siap, orang yang berjaga-jaga, bukan karena dia tahu persis kapan Tuhan datang, tapi karena dia tahu Tuhan pasti datang. Itu beda. Paham? Yang Tuhan mau kita berjaga-jaga, bukan karena kita tahu kapan Tuhan datang, tapi karena kita tahu Tuhan pasti datang.
Nanti kita akan bahas sedikit kisah para rasul. Para murid pernah bertanya begini, Tuhan, kapan masa di mana kamu memulihkan kerajaan Israel? Tuhan Yesus katakan apa? Kamu tidak perlu tahu masa dan waktu. Kemudian Tuhan bahas tentang Roh Kudus. Itu yang nanti akan kita bahas minggu-minggu yang akan datang. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi orang yang berjaga-jaga, bukan karena kita tahu persis kapan Tuhan datang, tapi karena kita tahu Tuhan pasti datang. Pertanyaannya kan sekarang gini, saya sudah ngomongin panjang lebar grafik tadi. Pertanyaannya sekarang, supaya kita siap karena kita tahu Tuhan Yesus pasti datang, pertanyaannya kan sekarang gini. Halo, pertanyaannya kan sekarang ini. Bagaimana berjaga-jaga agar tidak menjadi lelah? Ya kan? Kan itu yang harus dijawab sekarang. Dan bagaimana kalau kita mau tunduk dan percaya pada firman Allah. Dua kecenderungan tadi. Bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam kelelahan dan ketakutan. Dan bagaimana caranya kita mau tunduk dengan hidup dengan tidak sembrono. Itu yang harus bisa dijawab gereja. Itu yang harus bisa dijawab oleh hamba-hamba Tuhan. Supaya setiap jemaat di masa yang semakin sulit ini, mereka ikat pinggangnya tetap terikat dan pelita mereka tetap menyala. Kan itu yang harus bisa dijawab oleh gembala-gembala. Betul ya? Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu tahu sekarang sudah ada virus yang baru. Apa? Hantavirus. Bapak Ibu tahu enggak? Tahu nggak? Udah berapa orang yang meninggal itu di dalam kapal? Ya, saya dengar semalam waktu saya persiapkan ini katanya, nggak tahu ini perlu diverifikasi lagi. Katanya udah ada di Jogja. Katanya, ya sudah sempat terbaca. Tapi saya belum sempat verifikasi karena saya perlu membaca ini ulang, mempersiapkan ini. Artinya apa? Kita nggak tahu ke depan-depan ini gimana. Apakah seperti pandemi yang kemarin kah? Tapi kita tahu bahwa Tuhan pasti datang. Paham ya? Oleh karena itu hari-hari ini kita berbicara tentang kerajaan Allah, kita perlu terus berjaga-jaga. Oleh karena itu bagaimana kita menjawab ini? Bagaimana berjaga-jaga agar tidak menjadi lelah? Dan bagaimana supaya Bapak Ibu yang bebalnya minta ampun, yang hidupnya sembrononya minta ampun, mau tunduk dan percaya kepada Allah. Saya hanya bisa pada pagi hari ini kasih satu jawaban yang simpel. Di minggu-minggu yang akan datang atau di dalam serial khotbah yang akan datang bisa saya lanjutkan. Untuk hari ini kita fokus bagaimana menjawab dua ini adalah ini. Bapak Ibu mengenal siapa Allah kita dari pembacaan ini. Karena pembacaan ini menjawab dua pertanyaan yang tadi. Ya. Tadi saya tanya, yang harus dijawab oleh gembala-gembala, yang harus dijawab oleh gereja, bagaimana berjaga-jaga agar tidak menjadi lelah, dan bagaimana kita mau tunduk dan percaya kepada firman Allah. Saya mau menjawab dulu yang kedua. Yang kedua ini, saya mau menjawab pertanyaan yang kedua. Kenapa kita harus mau tunduk? Kenapa kita harus mau percaya kepada firman Allah? Kenapa kita harus mau dengar-dengaran kalau Tuhan bilang waspada? Kenapa kita mau dengar-dengaran kalau kita tuh disuruh bertobat di dalam gereja? Oleh karena itu saya katakan di Dok 4 ini hanya ngomongin Kristus, ngomongin pertobatan terus. Bagaimana kita mau tunduk dan percaya kepada firman Allah? Karena melalui pembacaan firman tadi, kita bisa mengenal Allah kita bahwa Dia adalah Allah yang benar-benar menghukum. Ini yang sekarang orang Kristen slow. Dia adalah Allah yang benar-benar menghukum mereka yang tidak mau tunduk dan tidak mau turut. Dia adalah Tuhan yang mau memukul hambanya dan menuntut hambanya. Bapak Ibu udah baca tadi kan? Coba tolong pelayan altar, bantu saya di ayat yang ke-48. 47 dulu deh, 47. Ya. Yang tahu harus ngapain, tapi nggak mau, apa Tuhan bilang?
dia akan menerima banyak pukulan. Ayat 48 Tuhan bilang apa? Ya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Barang siapa banyak dipercayakan, lebih banyak lagi dituntut. Kembali ke PowerPoint. Bapak Ibu mau tahu Allah kita? Allah kita adalah benar-benar Allah yang menghukum orang yang tidak mau turut kepada firman-Nya. Saya harus clear di sini. Dia adalah Allah yang menghukum dan Allah yang menuntut. Jadi untuk Bapak Ibu yang hidupnya sembrononya minta ampun, ibadah gak ibadah, ibadah pun main HP terus, disuruh bertobat pun nantilah itu. Belum datang toh Tuhan. Balik lagi ke skema ini. Semua skema ini yang terjadi kepada Bapak Ibu, apakah skema 1, skema 2, atau skema gabungan. Dia adalah Tuhan yang menghukum dan dia juga adalah Tuhan yang menuntut hambanya. Jadi saya mau tanya, kalau Bapak Ibu tidak lagi mau tunduk, tidak lagi mau percaya, Tuhan sendiri sudah menyatakan dirinya akan ada saatnya dia akan menghajar dan dia akan menuntut. Jelas. Ya, itu untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita mau tunduk dan percaya pada Allah? Kalau kita kenal siapa dia, kalau dia adalah Allah yang menuntut. Tapi, apakah dia sekedar Allah yang mau menghukum? Saya tanya berikutnya. Apakah dia Allah yang sekedar mau menuntut kita? Mau menghukum kita? Saya mau katakan Bapak Ibu, tadi kan jawabannya adalah kita mengenal Tuhan. Tuhan juga kasih tahu di ayat ini, selain dia menuntut dan menghukum, dia juga kasih tahu gini loh. Dia juga adalah Allah yang mengasihi dan sudah terlebih dahulu melayani. Ya. Kenapa saya katakan gitu? Ayat yang kita baca tadi, kita baca sama-sama. Bapak Ibu baca dengan iman. Tolong fokus, kita harus berwaspada dan berjaga-jaga hari-hari ini. Bapak Ibu harus kenal siapa yang Bapak Ibu sembah. Kemarin menarik sekali Pak PDP Mangihut Gurning memilih ayat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau ayat itu di Yohanes 4 ya, Tuhan Yesus bercerita dengan perempuan Samaria. Ya, di ayat-ayat atasnya 21, 22 Tuhan Yesus katakan, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Tetapi kami, orang Yahudi, menyembah yang kami kenal. Dan kini tiba saatnya, ya, orang-orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Tuhan sudah menyatakan, kalian memang belum kenal Allah kalian, tapi sudah tiba saatnya sekarang, saya sudah datang, saya akan menyatakan diri sebagai Tuhan seluruh bangsa. Kalian akan mengenal siapa saya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu perlu mengenal siapa Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Dia adalah Allah yang menghukum, tetapi lebih daripada itu, bersamaan dengan itu, dia juga Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi dan melayani. Kenapa saya katakan begitu? Tuhan Yesus katakan gini, 1, 2, 3. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Serapi dulu, berbahagialah. Berarti dikatakan hamba-hamba ini berbahagia saat tuannya mendapati mereka berjaga-jaga. Selanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Kenapa hamba-hamba ini dikatakan berbahagia? Ternyata saat tuannya datang, ini agak beda. Gak pernah tuan itu melayani hamba. Ya. Sistem budak dan majikan di zaman dulu, mana ada tuan yang mau melayani hambanya. Tetapi Tuhan
Tuhan Yesus berkata di dalam perumpamaan ini, hamba-hamba ini disebut berbahagia karena saat tuannya datang, sesungguhnya tuannya ini yang mengikat pinggangnya dan mempersilahkan hamba-hambanya ini duduk, makan, dan dia akan melayani mereka. Ini konsep Tuhan yang melayani hamba. Makanya dikatakan hamba-hamba ini berbahagia. Bahkan dikatakan 2 kali berbahagianya. Dan apabila ia datang pada tengah malam, di saat yang kita nggak tahu, Bapak Ibu, kalau zaman dulu itu bagian kloter untuk berjaga-jaga hamba-hamba ada dari jam segini ke jam segini, jam 6 ke jam 10 ke jam dini hari ke tengah malam banget, baru ke subuh. Jadi dikatakan dan apabila ia datang pada tengah malam yang entah kapan itu, yang tidak tahu hambanya kapan tuannya itu pulang dari pesta, pada tengah malamkah atau dini harikah, dan mendapati mereka hamba-hambanya tetap berjaga-jaga, maka berbahagialah mereka. Jadi Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu harus mengenal siapa yang Bapak Ibu sembah. Dia adalah Allah yang menghukum, tetapi dia juga Allah yang melayani. Hukuman Tuhan pertama jelas pada siapa? Pada Kristus sendiri. Murka Tuhan dilimpahkan kepada anaknya sendiri. Supaya apa? Supaya engkau dilayani. Engkau hamba-hamba yang dilayani tuannya. Jadi dia benar-benar Allah yang menghukum mereka yang tidak turut pada firman-Nya. Manusia tidak pernah tunduk kepada firman Allah. Bangsa Israel tidak pernah tunduk kepada hukum Taurat. Semua bangsa dari sepanjang zaman selalu berlaku berontak melawan Tuhan. Kita berseberangan dengan Tuhan. Dan hukuman murka Tuhan benar-benar nyata ditimpakan kepada anaknya sendiri. Supaya apa? Supaya engkau dilayani. Tetapi Tuhan Yesus katakan ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Adalah dosa apa? Menghujat Roh Kudus. Bagaimana caranya kita menghujat Roh Kudus? Saya sudah pernah jelaskan kepada Bapak Ibu, keselamatan kita adalah keselamatan yang Tritunggal. Mereka kerjanya satu dan barengan. Roh Kudus tugasnya apa? Menunjuk kepada Kristus. Kalau Roh Kudus sudah mengingatkan kamu, kehidupanmu yang sembrono, kehidupanmu yang asal-asalan itu, dan kamu menolak lagi, korban yang mana lagi yang bisa dipakai untuk menyelamatkanmu? Bahwa penghukuman Tuhan benar-benar nyata, yang nanti akan dinyatakan untuk menghakimi dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus tahu kenapa Bapak Ibu harus perlu berjaga-jaga. Bapak Ibu harus tahu Tuhan seperti apa yang Bapak Ibu sembah. Bahwa dia adalah Tuhan yang benar-benar menghukum, yang melawan firman-Nya, tetapi dia juga adalah Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, Tuhan yang kita sembah sudah lebih dahulu mengasihi dan terlebih dahulu melayani engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana caranya Tuhan melayani? Ini kan pertanyaannya sekarang. Bagaimana caranya Tuhan melayani kita di masa sudah tapi belum ini? Kan itu pertanyaannya sekarang. Bahwa Tuhan kan katakan tadi, mana ya firman Tuhan yang tadi? Ya, bahwa dikatakan berbahagia didapati kita yang berjaga-jaga. Ya. Tapi kan Tuhan Yesus belum datang nih. Dan tadi dikatakan oleh Bu Truli itu capek berjaga-jaga. Kita sepakat bahwa berjaga-jaga itu melelahkan. Kalau gitu bagaimana caranya Allah lebih dahulu melayani kita? Oleh karena itulah Tuhan kasih Roh Kudus. Tuhan katakan lebih berguna kalau aku pergi, karena kalau aku gak pergi penolong itu tidak dapat diutus. Oleh karena itu kita akan merayakan kenaikannya Tuhan Yesus ke surga. Tetapi dengan dicurahkannya Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari-hari ini, itulah cara Tuhan melayani kita dan memampukan kita untuk berjaga-jaga.
Jadi cara Tuhan melayani kita, jadi Tuhan, saya sudah katakan lagi, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang petantang petenteng di atas sana. Ya semangat ya, kok ke Yerusalem dulu baru saya dengar kok doa. Tolong itu dok 4, atur dulu pembangunan gerejanya kurang berapa derajat menghadap Yerusalem kah atau menghadap mana kah. Enggak, Roh Kudus dicurahkan bagi kita untuk memampukan kita hidup di masa yang sulit ini dengan hidup berjaga-jaga. Dan bagaimana cara Tuhan yang kedua? Ya, mereka ini jalannya berbarengan, nomor 1 dengan nomor 2 ini berbarengan. Ada penata layanan di dalam gerejanya. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu harus tahu bagaimana Bapak Ibu benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Petrus tanya begini, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan, maksudnya murid-muridnya, para rasulnya, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Tuhan Yesus jawab, bukan dengan jelas iya atau tidak, yes no, dengan jawaban yes atau no, enggak. Tetapi dia jawab lagi dengan perumpamaan. Ternyata Tuhan jawab begini, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk apa? Memberikan makanan kepada siapa? Kepada mereka ini siapa? Kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu perhatikan ya. Bapak Ibu fokus lagi. Jadi Tuhan tambahkan perumpamaan ini, ada hamba-hamba, tapi ternyata ada yang Tuhan tunjuk untuk pengurus rumah yang setia. Ngurusin, jadi dia ini kayak master. Jadi biasanya kalau di zaman dulu, kebiasaan dulu, dia itu kayak kepala pengurus rumah tangga. Ya, dia itu biasanya yang sudah mengenal tuannya, yang mengurus semua harta-harta tuannya. Bapak Ibu ingat si Yusuf dulu? Kayak gitu sudah. Dia ngurusin semua hartanya siapa? Ya, seperti itulah. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk apa? Untuk kasih makan. Tapi pengurus rumahnya ini bukan bertindak atas namanya sendiri karena dia hanya hamba, dia bertindak atas nama majikannya. Jadi tugas pengurusnya ini untuk kasih makan hamba-hambanya. Untuk ngurusin hamba-hamba tuannya. Selama tuannya itu belum datang. Dan dikatakan berbahagialah hamba yang didapatinya melakukan tugas untuk ngurusin hamba-hamba ini. Bapak Ibu ngerti maksudnya apa? Ini, betapa Bapak Ibu itu dikasihi oleh Tuhan dengan apa? Saat Bapak Ibu dirawat di gerejanya sendiri. Tuhan memang belum datang untuk kali yang kedua. Tapi Tuhan sudah nunjukin pengurus-pengurus untuk kasih makan nih, hamba-hamba nih, supaya mereka bisa berjaga-jaga nih, supaya mereka bisa bertugas, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Dan Bapak Ibu tahu, kalau pengurus-pengurusnya ini enggak mengerjakan itu, tadi Tuhan katakan apa? Dia akan dihajar. Bapak Ibu bisa memahami kasih Tuhan kepada hamba-hambanya ini? Kalau tuannya ini marah, ternyata tuannya ini marah, kalau hamba-hambanya ini yang disuruh berjaga-jaga ini gak diurusin. Sebegitu mengasihinya lah Tuhan kepada engkau semua Bapak Ibu. Itulah yang beberapa minggu lalu yang kita katakan under shepherds. Yang saat Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Karena apa? Hamba-hamba Tuhan nih, gembala nih, kalau enggak beres nih,
dihajar betulan sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu ini benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau hidup di dalam berjaga-jaga. Lihat, aku berkata kepadamu di ayat 44, 1, 2, 3, sesungguhnya tuannya itu, dalam arti Allahnya itu akan mengangkat dia, master hamba itu, hamba yang atas, menjadi pengawas atas segala miliknya. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan ini, kalau gembala-gembala ini jahat, ya, gak ngurusin domba-domba, gak ngurusin hamba-hamba milik Tuhan, dikatakan dalam hatinya, Tuanku ini gak datang-datang. Mulai dia memukul hamba-hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan, makan, minum, dan mabuk, gak diurusin jemaat Tuhan, suka-sukanya, maka Tuan hambanya itu akan datang pada hari yang tidak disangka dan tidak diketahuinya, dan apa? Membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jadi Bapak Ibu tahu ini, betapa Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kasarnya gini, kalau saya nggak ngurusin Bapak Ibu, saya yang dihajar. Karena apa? Bapak Ibu benar-benar mengasihi, dikasihi oleh Tuhan. Ngerti? Seperti itulah Tuhan mengasihi engkau. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu mendoakan gembala. Bapak Ibu perlu mendoakan, mana PKS? PKS angkat tangan. PKS. Nih cari nih kalau ngilang-ngilang ini, mana ini? PKS angkat tangan. Bapak Ibu udah ditumpangin tangan ya, apalagi Bapak Ibu waktu itu didoain sama Pastor Joel lagi, ya. PKS, Korwil, nggak beres, dihajar. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi jemaatnya. Oleh karena itu, saya sudah katakan di dok 4 ini, yang diberitakan hanya Kristus, karena Allah benar-benar mengasihi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu datang ibadah, Bapak Ibu bukan dipaksa, tapi karena Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kenapa gembala harus bikin ada konsep? Kenapa gembala harus bikin ada PKB, ada WBI? Kenapa harus ada doa puasa? Itu alat di tangan Tuhan untuk mengasihi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dalam hadir dalam ibadah, Bapak Ibu bukan untuk terpaksa, bukan untuk di bawah ketakutan. Bapak Ibu datang karena apa? Karena saya sedang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu bukan jadi Kristen yang capek, gitu aja terus. Oleh karena itu salah satu cara juga saya kepada para pelayan-pelayan, saya katakan, kalau kalian lelah, datang kepada saya karena berarti ada yang gak beres di situ. Supaya apa? Supaya kita kembali dikuatkan. Supaya kita kembali merasakan kasih Tuhan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, Tuhan melayani kita itu melalui apa sekarang? Jadi Tuhan nyuruh kita berjaga-jaga, bukan tanpa kekuatan, bukan kayak gak jelas arahnya kemana, bukan karena kita memang tahu persis kapan, tapi kita tahu Tuhan pasti datang. Oleh karena itu dengan apa? Dengan Roh Kudus. Tuhan katakan akan lebih berguna kalau aku pergi supaya penolong itu diutus kepadamu. Penolong itu yang menguatkan kita. Penolong itu yang menghibur kita. Penolong itu yang memberikan kita kekuatan. Penolong itu yang mengingatkan kita kalau kita mulai sembrono. Supaya apa? Kita hidup di dalam kewaspadaan. Kita hidup dengan bantuan Tuhan bahkan. Jadi Bapak Ibu disuruh waspada pun Bapak Ibu sebenarnya ditolongin sama Tuhan. Ada kekuatan Tuhan dari dalam untuk Bapak Ibu berjaga-jaga. Mengerjakan pelayanan Bapak Ibu dengan berjaga-jaga. Bukan karena takut dihukum, tapi karena ada kekuatan Tuhan. Jadi apabila kita lelah di dalam peribadatan kita, patut ditanya apakah kita mengandalkan kekuatan sendiri atau kita mengandalkan Tuhan. Ya, karena Tuhan pun menyuruh kita berjaga-jaga
dengan ngasih Roh Kudus, dengan memberikan gerejanya. Dan Tuhan sudah katakan, kalau Anda tidak diurus, saya yang dihajar. Ya, karena sebegitulah Tuhan mengasihi engkau. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita berjaga-jaga, kita dikatakan bahkan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Saatnya kapan nanti, tanggal persisnya, waktu persisnya, kita nggak tahu sekarang. Tapi kita tahu Tuhan pasti datang. Oleh karena itu bahkan di ayat ke-47, kalau ada hamba yang tahu akan kehendak tuannya apa berarti? Bahwa Bapak Ibu hidup dalam pertobatan, bahwa Bapak Ibu hidup di dalam kasih karunia. Kalau Bapak Ibu bergumul, Bapak Ibu perlu ditolong, Bapak Ibu perlu dihibur. Ya, dalam proses duka kah, proses pergumulan apapun kah. Tapi kalau ada hamba yang tahu, kalau saya tahu harus ngapain dan saya nggak bikin itu, bahkan nggak bikin persiapan apapun, dia akan menerima banyak pukulan dari Tuhan. Karena apa? Yesus mengasihi gerejanya. Ya. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus, ya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang diberinya kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ini sama Bapak Ibu jadi Injil yang menyenangkan. Karena apa? Tuhan minta pertanggungjawaban hamba-hamba Tuhan. Kalian ngapain di gerejaku? Ya. Karena apa? Itu akan dituntut Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada gembala. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus tahu bahwa Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Jadi apabila Bapak Ibu gereja mengatakan kita akan berdoa, kita akan beribadah, Bapak Ibu pandang itu bukan sebagai beban, tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menjalani kehidupan kekristenan gak capek dan juga tidak sembrono. Tidak sembrono karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu menerima semua murka Tuhan. Yesus sudah lebih dahulu menerima semua murka Bapa. Dan kita dilayakkan untuk dipanggil menjadi anak-anak Allah. Dan tiba saatnya nanti dia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Kalau kita masih hidup di dalam kesembronoan, meremehkan gereja, meremehkan ibadah, apalagi yang bisa menolong kita? Karena apa? Di situ kita sudah menghujat Roh Kudus. Roh Kudus sudah ingatin, bos, ibadah bos. Ya. Renungkan firman Tuhan, berdoa. Kalau kita katakan nanti itu, kita sudah melawan Roh Kudus. Padahal tugas Roh Kudus sebagai pribadi Allah sendiri menguatkan kita, menolong kita supaya kita berjaga-jaga. Bapak Ibu memahami ini? Bahwa sesungguhnya lebih besar kasih Tuhan kepadamu Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Dok 4 yang terkasih, berbicara tentang hidup yang berjaga-jaga adalah hamba yang kenal tuannya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau tanya bagaimana caranya hidup di dalam kekristenan tanpa lelah? Karena apa? Karena keselamatan kita pun Kristus yang kerjakan. Kepada itu saja kita sandarkan. Kita tetap menjalankan hari-hari kita, doa syafaat kita, program-program apapun. Bukan dengan beban lagi, bukan dengan keterpaksaan lagi. Tetapi karena kita tahu bahwa itu cara Tuhan mengasihi kita. Karena dunia ini makin jahat, saya sudah katakan, saya sudah umpamakan gereja Tuhan itu kayak bahtera. Di luar tuh air bah ke sana, ke sini yang menghanyutkan orang-orang. Oleh karena itu bahtera Tuhan seperti bahtera Nuh ya yang menyelamatkan orang-orang itu, 8 orang itu. Walaupun mereka goyang sih, tapi mereka aman dalam lindungan Tuhan. Itu kenapa Tuhan kasih gereja. Kita akan bahas lebih dalam itu di dalam Pentakosta. Bagaimana pentingnya gereja. Bagaimana pentingnya kita tertanam di dalam gereja.
Ya. Jadi berbicara tentang hidup yang berjaga-jaga adalah hamba yang kenal tuannya. Kita kenal Allah kita, yang sudah lebih dahulu ikat pinggang ternyata, yang sudah lebih dahulu kerja, yang sudah lebih dahulu mau turun, yang sudah lebih dahulu lahir, bertumbuh, mengajar, bahkan mati, sampai mati di atas kayu salib. Tapi dia bangkit dari antara orang mati. Ya. Dan Tuannya itu kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti kembali. Karena apa? Karena dia yang bilang. Karena dia yang bilang sendiri. Kita hidup karena firman. Kita hidup karena percaya. Kita hidup karena janji Tuhan. Itu saja yang kita pegang. Ya, dan yang karena itu terus melakukan tugasnya dengan setia. Bukan dengan ketakutan tapi dengan kasih. Jadi Bapak Ibu hidup yang berjaga-jaga adalah hamba yang kenal tuannya, yang tahu tuannya pasti pulang, dan selama menunggu tuannya itu datang kembali, ya, dia terus melakukan tugasnya dengan setia, bukan dengan ketakutan kayak tadi, dengan pola tadi, tapi dengan kasih. Karena apa? Setiap hari kita bertemu dengan kasih Tuhan. Setiap hari kita bertemu dengan pertolongan Tuhan. Jadi kita mengerjakan setiap panggilan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja di kantor, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, atau bahkan saya sebagai gembala, kita mengerjakannya bukan dengan ketakutan tapi dengan kasih Allah. Karena kita tahu ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, yang menghibur kita. Dan yang kedua, hidup yang berjaga-jaga adalah hidup yang hanya menjadarkan diri kepada firman Allah dan kepastian janji Allah. Kalau Tuhan katakan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, berarti penyertaan Tuhan benar-benar ada. Saat kita meragukan itu, kita ingat firman Tuhan pernah berkata bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Atau saat kita khawatir, tadi saya katakan Lukas 12 Tuhan berbicara tentang fokus manusia. Tuhan katakan jangan khawatir akan apapun juga. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu kamu butuh apa. Berarti kita percaya itu. Itulah kita dimampukan untuk berjaga-jaga hari-hari ini. Karena kerajaan Allah berbicara tentang sudah tapi belum. Sudah dinyatakan, kerajaan Allah sudah dinyatakan di antara kita melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus sudah memerintah sebagai raja dan kita yang melihatnya hari ini dengan iman. Tapi akan ada saatnya nanti semua mata lihat, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Akan ada saatnya mereka yang kayak, oh ternyata betul yang dibilang orang Kristen itu. Semua akan melihat. Saat ini kerajaan Allah sudah ada. Kita lihat, kita percaya melalui iman. Tapi belum. Nah selama belum ini Tuhan minta kita berjaga-jaga. Karena apa? Kerajaan Allah itu benar-benar nyata. Kerajaan Allah itu benar-benar sudah terjadi sekarang. Pengampunan dosa sedang terjadi sekarang. Roh Kudus sedang bekerja sekarang. Kerajaan Allah sedang dibangun sekarang. Ya. Yang ketiga adalah hidup yang bergantung kepada kekuatan Allah melalui apa? Pelayanan Roh Kudus. Di dalam pemberitaan firman. Di dalam sakramen. Oleh karena itu bukannya mono-mono Tuhan Yesus sebelum pergi Tuhan katakan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya undang para pelayan maju ke depan. Ya, jadi hidup yang berjaga-jaga ini berbicara tentang ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini malasnya minta ampun untuk ibadah. Atau mungkin Bapak Ibu hari-hari ini ibadah, selama ini motivasi ibadah karena A atau karena B, ya, dan ternyata enggak kita gapai, akhirnya kita katakan sudahlah, ngapain saya ibadah, udahlah ibadah raya aja. Atau apapun itu Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini Tuhan katakan, kamu bergereja karena saya mengasihi engkau. Kamu beribadah karena saya mengasihi engkau. Jadi saya sudah katakan gampang bagi saya nakut-nakutin Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau enggak ibadah minggu depan, lihat aja. Patah kaki Bapak Ibu nanti. Biar enggak usah sekalian ke gereja. Gampang sama saya, jujur. Tapi itu adalah hamba yang enggak bertanggung jawab. Saya akan dihajar oleh Tuhan. Betul ya? Gampang nakut-nakutin jemaat itu gampang. Jujur. Tapi kekristenan bukan berbicara tentang ketakutan. Kekristenan berbicara tentang
kasih. Kekristenan berbicara tentang Kristus. Ya. Kalau saya katakan minggu depan kita ibadah, yang gak datang lihat aja nanti kakinya patah, gak usah ke gereja sekalian. Saya yakin Bapak Ibu langsung datang semuanya, takut kakinya patah semua. Tapi Bapak Ibu harus tahu kenapa Bapak Ibu beribadah, karena Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu datang ke sini untuk menerima janji-janji Tuhan. Bapak Ibu datang ke sini untuk menerima pertolongan Tuhan. Bapak Ibu datang ke sini dengan beban yang merintangi. Makanya Tuhan Yesus katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Caranya melalui apa? Melalui Roh Kudus dan gereja. Jadi salah satu hamba Tuhan pernah berkata begini, cara berjaga-jaga paling baik adalah hidup di dalam gereja. Karena apa? Di dalam gereja di situ diberitakan firman. Di dalam gereja di situ dilayankan perjamuan kudus. Karena Bapak Ibu kalau gereja online, Bapak Ibu nggak bisa baptis online. Ya, Bapak Ibu udah di hotel, ada bathtubnya, airnya hangat atau enggak. Ya saya hitung 1 sampai 3 ya, Bapak Ibu celup diri ya. Bukan itu. Ya. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Tuhan katakan akan lebih berguna kalau aku pergi, supaya penolong itu datang kepadamu. Dia akan menginsyafkan dunia dengan dosa. Ya, ingat ya Yohanes 16, kita akan bahas itu di hari-hari yang akan datang. Tuhan mengasihi engkau. Engkau yang mungkin hari ini bergumul, engkau yang hari-hari ini mungkin lagi takut, capek, ibadah capek, udah mah pergumulan capek, ibadahnya gitu-gitu aja. Saya mau nanya, Bapak Ibu ibadah mau ngapain? Bapak Ibu mau akrobat di sini biar ada sesuatu yang beda? Enggak. Justru Tuhan bekerja melalui hal yang seperti ini. Ya, melalui iman. Saya komsel orangnya itu-itu aja. Bapak Ibu mau sama siapa komselnya? Ya. Gerejanya gitu-gitu aja. Pelayan altarnya itu-itu aja orangnya. Lagunya mesti gospel center. Ya, ibadah yang dikasih tahu Ibu Gembala pertobatan terus. Tapi itulah tentang kerajaan Allah. Kan kita udah bahas Yohanes Pembaptis katakan bertobatlah sebab ngomongin kerajaan Allah, ngomongin pertobatan. Ngomongin kerajaan, ngomongin kasih Allah. Itu terus yang dinyatakan. Ya. Hari ini apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Ya, engkau yang mungkin takut, capek ibadah karena pergumulan saya tetap ada. Saya udah ibadah tapi doa saya belum dijawab. Tuhan katakan kamu ibadah karena saya mengasihi kamu. Saya panggil kamu karena saya mengasihi kamu. Dan itu yang dibutuhkan kita. Satu-satunya yang kita butuhkan adalah kasih Tuhan. Oleh karena itu